pesanan berdasarkan kategori. Berarti kita menggunakan SUMIF. Di SUMIF itu kan masih ditanya range-nya dulu, kriterianya. Jadi kita menggunakan kategori. Di sini kita tulis kategori. Nah, terus setelah kita udah klik kategori, kita masukin kriterianya, ngambil yang di sebelahnya. Terus di sum-nya itu kita ambil sales. Tada. Kita nggak harus Halo semuanya, ketemu lagi di hari ini. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita terkait Excel, yaitu kita akan membongkar rahasia di Excel dengan cara mudah manage data di dalam Excel. Kenapa kita harus mengetahui ini? Karena menurutku ketika kita mengolah data itu banyak loh tools yang bisa teman-teman gunakan di dalam Excel, sehingga ketika teman-teman mengolah data itu akan lebih rapi. Nah, adapun di kali ini kita akan bahas beberapa hal. Di antaranya teman-teman akan berkenalan dengan namanya name range. Nah, name range sendiri sebenarnya buat apa sih sebenarnya? Nanti teman-teman akan mengetahui bahwa kita bisa mengubah row atau kolom tertentu itu menjadi sebuah range yang bisa kita select nantinya ketika kita akan menggunakan sebuah formula gitu. Nanti kita akan lihat detailnya seperti apa dalam implementasi use case di Excel. Yang kedua adalah kita akan mempelajari terkait subtotals. Sesuai namanya, subtotals, jadi kita akan melakukan perhitungan totals dengan sub-subnya yang mau kita tentukan, sehingga ini akan membantu kita untuk mengkategorikan data dan melakukan perhitungan gitu. Nanti kita akan lihat juga detailnya, dan kita juga selanjutnya akan mempelajari terkait conditional formatting. Kenapa ini harus teman-teman pelajari? Karena di dalam Excel, teman-teman bisa loh mengutilize format-format yang ada di Excel itu untuk mengkondisional data-data yang teman-teman miliki. Gunanya buat apa? Untuk melihat pattern-pattern dalam data, ataupun ketika teman-teman mau lihat adanya anomali di dalam data itu sendiri, seperti itu. Dan yang terakhir, kita akan coba lihat beberapa format cell yang bisa kita gunakan. Misalkan kita mau mengubah 1000 menjadi 1K gitu, ataupun 1 juta, 1 nolnya dan 6 gitu ya, itu jadi 1 JT gitu dan sebagainya. Itu kita bisa gunakan beberapa format cell yang bisa teman-teman utilize juga ketika nanti teman-teman terjun di dunia pekerjaan. Karena ini akan berguna ketika nanti membuat visualisasi. Agar nggak terlalu banyak nolnya, kita bisa menyingkatnya dalam bentuk satuan-satuan yang mudah dipahami oleh orang lain, seperti itu. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, mari kita explore. Yuk. Oke, kita akan memulai pelajaran dari name range. Sebenarnya apa sih name range sendiri? Jadi name range itu adalah kita membuat nama dalam range kolom, row, yang mana akan mempermudah untuk melakukan preferensi data, gitu ya. Contoh use case-nya di bawah nih. Kita misalkan ada dataset seperti yang di bawah, ada nama lengkap, ada Budiman Setiawan, ada Novita Clarissa, ada Abel William, ada Renaldo Friskiman. Ini raw datanya. Dari raw data tersebut kita coba blok dulu nih datanya gitu ya. Jadi di blok. Setelah sudah di blok, kita udah select datanya, kita buka ke data, terus kita klik ini, create new selection gitu ya. Nah, dari nanti dia akan muncul pop up, yaitu create names gitu ya. Nanti teman-teman akan ditanya nama names yang range-nya itu mau dari top row-nya, nama yang paling atas, atau apa. Kalau misalkan nggak ada, nggak di-uncheck. Tapi kalau sebenarnya ada, teman-teman bisa nyesuaiin. Karena di sini adalah semuanya adalah nama lengkap gitu ya. Nama range-nya aku akan memilih di top row. Jadi dia akan memilih nama lengkap. Jadi ketika udah kita klik OK, dia akan tersimpan ke dalam namanya name manager. Nah, kalau misalkan teman-teman perhatikan di sini, nama lengkap ini dia menjadi name range dari data yang udah kita select gitu. Dan value-nya itu juga tersimpan dalam bentuk array. Jadi Budiman Setiawan, Novita Clarissa, Abel William, Renaldo Friskiman itu udah tersimpan dalam array-nya dia. Dan river-nya tuh jelas ini, yang ini. Nah, setelah kita udah itu, kita juga bisa atur di name manager, itu bisa merubah nama ininya. Misalnya kita mau ubah nama lengkapnya, value-nya, ataupun refer to-nya kita menyesuaikan. Itu bisa kita edit gitu ya. Teman-teman tinggal klik terus edit, ataupun kita bisa meredefine ulang, ataupun juga kita bisa mendelete kalau misalkan itu udah nggak digunain lagi di name range-nya itu sendiri. Itu ada beberapa opsi yang bisa teman-teman lakukan ketika mengutilize penggunaan dari name range sendiri. Nanti kita lihat contohnya.
di lapangan seperti apa sih penggunaan dari name range. Nanti kita lihat bahwa sebenarnya kita bisa menghitung formula, jadi kita nggak usah nge-drag and drop lagi ya. Maksudnya ketika kita menghitung misalkan sum if, let's say kayak gitu sederhananya, atau count if, biasanya kan kita akan ngeblok nih data yang jadi kondisionalnya mana, terus kondisionalnya apa, terus yang di summary apa, itu ada seperti itu kan. Nanti kita cuma cukup manggil nama range-nya aja, terus itu udah mewakili apa yang mau kita cari. Nanti kita lihat seperti apa. Yang kedua adalah subtotal. Sesuai namanya, subtotal itu akan melakukan agregasi dalam data. Agregasinya namanya agregasi itu bisa berupa dalam summarization, count, average, and etc. banyak lainnya. Teman-teman bisa pilih ketika teman-teman klik nantinya untuk mengetahui pola dalam data gitu ya. Nah, contohnya kalau misalkan kita lihat, perhatikan di bawah ini, kita akan menghitung summary data pengeluaran gitu ya. Misalkan di sini ada nama lengkap nih. Ada nama lengkap, ada Abel, Eko, dan Satria. Di sini kita melihat bahwa ada beberapa pengeluaran kan. Abel ada 100.000 gitu ya. Terus di sini juga 100.000, di sini ada 50.000, dan di sini ada 20.000. Nah, ketika kita mau lihat summary data pengeluaran, kita bisa menggrouping gitu ya. Kita groupingnya based on nama lengkap, misalkan kayak gitu. Nah, terus kita select dulu, highlight dulu datanya. Dari highlight datanya, nanti kita klik subtotal di sini. Nah, di subtotal nanti akan muncul pop up. Yang dikelompokin ini berdasarkan apa? Karena aku mengkelompokinnya berdasarkan nama, jadi aku klik di sini nama lengkap. Terus function yang diagregasinya menggunakan apa? Sum atau apa? Jadi kita klik sum misalkan di sini. Terus yang di sum itu apa? Pengeluaran. Oke. Jadi kita masukin pengeluaran. Nanti kita centang-centang ini, terus kita klik oke. Nanti dia akan muncul seperti ini. Misalkan teman-teman perhatikan di sini aku bisa melihat ada Abel total jadi 200.000, Eko total 50.000, Satria total 20.000. Nah, di sini ada namanya hierarki dari pengelompokannya. Nanti teman-teman bisa klik nih. Kalau misalkan mau klik 2, nanti ntar dia akan ngelompok lebih kecil. Klik 1, dia akan ngelompokinnya makin jadi grand totalnya aja. Seperti itu. Jadi dia akan menampilkan informasi grouping-grouping yang ada di dalam Excel. Dan itu membantu banget ketika teman-teman melakukan penggalian data. Barangkali ada beberapa data yang duplicate, misalkan atau sebenarnya secara nominalnya anomali. Nah, itu kita bisa capture nih, siapa aja nih yang anomali bisa kita gali. Tanpa harus teman-teman melakukan perhitungan dengan misalkan kita buat dulu listing dari nama-nama lengkapnya, terus kita sum if gitu ya. Kan itu akan lebih banyak yang proses yang dilakukan. Sedangkan teman-teman tinggal klik subtotal dan dia bisa melakukan utilize sama dengan sum if ketika teman-teman satu persatu gitu. Nah, selanjutnya dari subtotal kita juga akan mempelajari di kali ini adalah namanya conditional formatting. Namanya conditional formatting, di sini teman-teman akan melakukan penggalian data dengan meng-highlight ya. Aku gariskan bawahin adalah highlight cells dengan kriteria tertentu. Jadi kita akan fokus ke kriteria tertentu. Namanya juga conditional. Artinya ini akan membantu untuk mencari pola atau tren di dalam data. Contohnya di data di bawah ini, data yang sama kayak di sebelumnya. Dan cuman aku namainnya, kalau sebelumnya itu adalah dengan pengeluaran, aku ganti dengan income. Nah, terus habis itu aku mau grouping gitu ya. Maksudnya mau lihat siapa sih yang income-nya terbesar. Kalau sebelumnya ada pengeluaran, sekarang income. Nah, di sini kita lihat teman-teman tinggal blok datanya, angkanya ini. Terus kita klik di top bottom rows gitu ya. Terus kita klik 10% gitu ya. Nanti muncul seperti yang di bawah sini gitu ya. Setelah itu baru kita klik OK. Nanti dia akan melakukan highlight siapa aja yang dengan income terbesar. Kalau misalkan 10% terbesarnya adalah Abel dan Vindi, ternyata yang memiliki angka percentage income yang paling besar dibanding yang lainnya. Seperti itu. Itu yang membantu kayak gitu. Itu contoh sederhana. Sebenarnya implementasinya teman-teman bisa banyak. Misalkan bisa melakukan grouping. Kalau misalkan warnanya hijau, jika pendapatannya lebih dari 100. Kalau warna merah, pendapatannya kurang dari 50 misalkan. Terus kalau ini dan sebagainya, itu kita bisa buat. Dan itu kan membantu kan lebih. Karena kan kita manusia tuh sifatnya adalah visual.
ketika kita menampilkan datanya dalam bentuk visual, warnanya jelas, clearance gitu ya, merah, hijau dan sebagainya, itu akan membuat audiens lebih tertarik untuk membaca data yang teman-teman sajikan gitu. Itu dari conditional formatting. Yang berikutnya adalah format cells, yaitu mengetahui format yang perlu digunakan dalam cell. Nah, ini yang tadi aku bilang, bisa nggak sih ngubah yang angka banyaknya ini kan banyak banget ya, kita mau ubah persingkat gitu ya, 03-nya dihilangin, misalnya kayak gini. Nah, teman-teman bisa menggunakan namanya di format cells gitu ya. Di format cell ini nanti kita klik custom. Nah, di custom kita atur deh di sini type-nya 0.0, K gitu. Nanti dia akan berubah dari yang kayak gini menjadi kayak gini. Namun ketika mau gunakan ini, pastikan teman-teman meng-highlight dulu data yang mau diubah seperti yang mana gitu, agar dia bisa berubah seperti yang kita perlukan seperti di sini. Seperti itu. Oke. Nah, kalau udah kita lihat lagi dari datanya apakah udah sesuai atau belum. Kalau ternyata lihat sudah sesuai ya. Di sini 100.000 jadi 100.000 di sini. Ini 100.000 oke, sama 100k. Ini 50k, ini 20k. Oke, udah sesuai kan? Jadi ini teman-teman bisa implementasikan hal yang sama. Misalkan buat data jutaan, million, triliun dan seterusnya. Dan di kali ini kita akan mempelajari dataset yang sama, yaitu SIP mode juga, yang mana kalau misalkan teman-teman baru nonton video kali ini, hopefully teman-teman nonton di video-video sebelumnya, dataset bisa diakses di link di bawah, teman-teman bisa akses. Itu ada dataset dari soal-soal exercise-nya, dan teman-teman bisa latih untuk mengerjakan exercise di pembelajaran kali ini. Dan di dataset kita kali ini, kita ada beberapa kolom, ada kolom order date, SIP mode, segmen, kategori, dan cells gitu. Nanti juga ada data dummy, mungkin aku akan tambahkan untuk melakukan exercise di kali ini. Oke, gak usah berlama-lama lagi, mari kita coba exercise di sesi kali ini. Yuk, mari. Oke, ini adalah dataset kita di week 18. Nah, datasetnya seperti ini. Dan informasi dari dataset juga sama kayak di PPT ya, ada order date, SIP mode, ada segmen, kategori, dan cells. Datasetnya ini. Nah, kita akan menyelesaikan ada 6 use case. Di sini ada CS1, CS2, CS3, CS4, CS5, dan CS6. Harapannya adalah teman-teman kan udah mempelajari nih yang tadi di PowerPoint terkait materi kita kali ini. Kita akan coba bedah dalam bentuk use case. Implementasi di lapangan seperti apa sih? Gitu. Dan teman-teman bisa kebayang, oh ternyata bisa digunakan seperti ini loh. Oh, bisa dipakai seperti ini gitu. Oke, kita akan mulai dari case 1 dulu. Oke, data kali ini kita akan menyelesaikan belajar name range, yaitu kalau misalkan aku baca soalnya adalah perhatikan data di bawah ini, lakukan hitung banyak pesanan berdasarkan segmen. Artinya kita akan membuat name range untuk segmen gitu ya. Oke, sebelum itu kita akan lihat dulu nih dari datanya ini. Jadi ada 3 segmen ya, yaitu corporate, home, office, dan consumer. Karena kita mau hitung jumlah pesanan, berarti kita akan melakukan count gitu ya. Nah, langkah awal adalah kita klik formulas dulu. Nanti kita klik namanya create from selection. Create names-nya based on top row karena buat nama segmen. Nanti kita klik OK di sini. Nah, nanti kita bisa lihat di name manager. Nah, di name manager di sini ada isinya segmen kan. Dan di ini kalau misalnya kita lihat edit di segmen itu ngambil dari di CS1 di D13 sampai D37 konten datanya, data segmennya gitu ya, sesuai ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau edit, misalnya nggak mau segmen, mau diganti, silakan, monggo. Oke, kalau udah kita close. Di situ juga kita bisa ngapus ya, di name manager kita bisa nge-delete kalau misalkan ini nggak sesuai apa yang kita mau, kita bisa delete. Nah, udah. Sekarang kita coba fokus ke case-nya. Case-nya adalah kita akan melakukan hitung pesanan. Nah, jadi kalau kayak gini kita bisa menggunakan apa namanya formula count if. Di count if itu ada namanya range-nya mau kita pilih. Nah, ini kita nggak harus biasanya kalau aslinya kita kayak gini kan. Nih, nah kita nggak harus kayak gini. Kita langsung aja ketik segmen. Nah, lanjut kriterianya kita ambil yang sebelah sini, terus kita tutup. Darah. Lanjutin ke bawah. Cukup mudah kan? Teman-teman gunanya name range seperti itu. Jadi teman-teman blok aja yang mau di jadi name range-nya, terus kita tinggal gunakan rumus, terus kita panggil dengan nama name range-nya. Seperti itu. Itu baru case 1. Kita coba lihat lagi di case 2.
penerapan yang sama untuk name range. Nah, di kali ini kita akan melakukan hitung sales pesanan berdasarkan kategori. Berarti kita ada dua name range nih, kategori dan sales. Langkah awal juga sama, kita kayak gini dulu. Di formula kita create from selection, top row-nya kita okein, itu udah terjadi dan didapati kategori ada di sini kan. Lanjutin hal yang sama untuk yang sales, create from sales, dan kita di sini, dan tada, sudah jadi antara kategori dan si salesnya. Nah, selanjutnya kita akan coba melakukan sum if. Oke, sebelum itu aku mau coba merubah data di sini agar lebih menarik. Di sini aku ganti di sini. Oke, ini bisa kayak gini, teman-teman bisa menyesuaikan, ataupun teman-teman bisa berubah dalam bentuk currency seperti ini. Oke, ini peranan dari format cell. Format cell di sini ada banyak. Oke, nah di sini di format cell juga bisa teman-teman ganti dalam bentuk, misalkan kalau ini jadi panjang kayak gini, itu bisa, ataupun dipersingkat seperti ini juga monggo. Gitu ya, itu kalau misalkan penggunaan format cell. Oke, balik lagi ke soal. Di soal kita mau hitung sales pesanan berdasarkan kategori, berarti kita menggunakan sum if. Di sum if itu kan masih ditanya range-nya dulu, kriterianya. Jadi kita menggunakan kategori. Di sini kita tulis kategori. Nah, terus setelah kita udah klik kategori, kita masukin kriterianya, ngambil yang sebelahnya. Terus di sum-nya itu kita ambil sales. Tada. Kita nggak harus ngeblok anything ya. Ini cuma ngetikin name range-nya aja, terus udah jadi di sini. Seperti itu. Teman-teman bisa lakukan yang sama ya di sini buat teman-teman summarization dan bisa digunakan seperti itu ya. Oke, itu case 2 dan kita akan masuk ke case 3. Di case 3 kita akan belajar hal baru yaitu subtotal. Jadi penerapan subtotal itu kayak gimana sih? Nah, kita baca soalnya dulu. Perhatikan data di bawah ini, lakukan summary sales berdasarkan SIP mode. Nah, ketika teman-teman menggunakan subtotal, pastikan kita melakukan namanya filtering terus kita short gitu ya, kayak gini. Misalnya datanya kayak gini kan nggak urutan nih, ada second class, ada standard class, second class dan seterusnya. Ini nggak berurutan. Kalau misalkan aku langsung melakukan namanya subtotal di sini, kita klik data terus kita klik subtotal di sini, gitu ya. Terus ngambil sum, misalkan mungkin aku ngambilnya kan ini berdasarkan SIP mode kan. Oke, SIP mode-nya kan tersebar di sini. Nah, di sini ada second class pertama, standard class, second class lagi, standard class, second class lagi. Jadi nggak nge-grouping gitu. Kan kita maunya adalah second class sendiri, standard class sendiri gitu ya. Makanya kita ulangi lagi. Makanya kita perlu namanya melakukan short. Kita short dulu agar dia nge-grouping yang second class gabung second class, standard class gabung. Once udah jadi kayak gini, itu udah oke. Kita bisa lanjut ke namanya subtotal. Nah, di sini subtotal di challenge-nya adalah kita membuat summary dari SIP mode-nya ini. Berarti kita klik SIP mode, klik sales, terus kita klik OK. Nah, tada. Di sini muncul yang second class segini, standard class segini, grand total seperti ini. Nah, ini ada namanya 1 2 3. Ini adalah groupingnya. Ketika aku klik 3, ini muncul yang kayak gini. Klik 2, dia akan nge-grouping second class-nya ada berapa, standard class-nya ada berapa, summary-nya, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya aku klik sini, ini langsung grand total. Jadi ini akan membantu sih sebenarnya buat nge-grouping. Jadi daripada kita biasanya kan kalau orang kan bikin sum if terus sama dengan second class kan, kayak tadi yang inilah, nih kayak gini. Sebenarnya kan kita juga bisa mensimplifikasi proses ini dengan menggunakan subtotal gitu. Sedangkan kita menggunakan sum if. Nah, itu boleh kayak gini ataupun teman-teman bisa menggunakan seperti ini. Dan ini lebih easy kan, teman-teman tinggal klik dari sini, oh ini kayak gini, oh ini kayak gini, oh gini. Gitu. Lebih mudah kan? Gitu. Itu kalau misalkan summary. Ada lagi case-nya? Oh, ada lagi. Sekarang based on segment. Jadi average sales-nya berdasarkan segment. Nah, ini caranya sama ya. Di short dulu, jangan lupa. Aku ngambil jangan lupa di short dia ambil di sisi segmen. Nah, ini kita short di sini. Udah kayak gini kita lanjut untuk menggunakan subtotal. Nah, di subtotal itu sebenarnya pilihannya banyak loh. Nah, ini karena kita menggunakan segmen. Nah, di sini ada pilihannya, ada count, ada average, ada max, min, product, count numbers, standard deviation, terus variance dan seterusnya. Gini, teman-teman bisa lihat ini. Dan yang dipilih gitu ya dari sum. Misalkan aku mau average kan di sini. Di average ya average kan. Jadi aku klik average di sini. Yang di average itu apa? Kolom mana?
kolom sales kah, kategori kah, kan yang angka cuma sales doang, berarti kita klik sales. Once sudah kayak gitu, kita tinggal klik OK. Dan tada, udah jadi antara consumer average-nya berapa, corporate average-nya berapa, home office average-nya berapa. Dan lebih cukup buat mudah kan, kayak misalkan, oh aku mau tahu deh per segmen kayak gimana, kayak gini. Oh mau totalnya berapa, kayak gini. Atau per detail, kayak gini. Gimana? Cukup mudah kan, teman-teman bisa gunakan ketika menggunakan subtotal. Dan ini menurutku cukup membantu sih ketika kita mau mencari pola-pola data. Makanya fokusnya di situ adalah kita mau lihat pattern dalam datanya itu sendiri seperti apa. Oke, itu case 4. Kita akan lanjut ke case 5. Di case 5 adalah kita akan membuat conditional format gitu ya. Kita akan warnai sales yang tertinggi. Nah, yang tertinggi itu biasanya kan 2 teratas lah ya, ambil 10% lah. Biasanya kayak gitu. Caranya gampang, teman-teman tinggal blok datanya di sini, balik ke home gitu ya. Di home itu ada pilihan conditional formatting gitu ya. Nanti kita ambil top 10% gitu ya. Nanti biar dia berubah warnanya, kalau ini green kayak gini lah. Nah, tada, dia langsung dapat yang tertingginya ini. Teman-teman nggak usah nyari secara manual yang mana nih yang tertinggi gitu. Ini bayangin kalau misalkan datanya sebanyak ini ya, banyak ini, terus kita nyari satu-satu, wah itu KPR gitu. Nah, setelah udah kayak gini kan sebenarnya kita bisa nge-support dari filter. Nah, kita bisa ambil, bisa kayak gini juga sih, nge-short, ataupun kita bisa by color. Tuh, itu akan membantu ketika misalkan datanya banyak kayak gini ya, terus kita punya kriteria tertentu di sini. Kan nggak mungkin kita nge-short, ya bisa sih nge-short, ataupun kita bisa mewarnai dan kita bisa mengambil shortnya aja seperti itu. Oke, itu kalau misalkan kondisionalnya mungkin kalau di short bisa diwakili, tapi kalau misalkan kondisional teman-teman bisa atur di sini, bisa banyak, ada greater than, less than, content tertentu. Nah itu bisa digunakan kan, jadi kita bisa nge-select sesuai warna yang mau kita perlukan, terus top atau button rules-nya, atau kita mau bikin sendiri juga bisa seperti itu. Itu dari case 5. Kita akan lanjut ke case terakhir. Di case terakhir ini cukup seru karena kita akan ngebuat grafik bar chart dari kolom sales. Caranya gimana? Cara gampang banget. Klik yang sama di conditional formatting gitu ya. Terus kita klik di sini data bars, terus kita tinggal klik warnanya mau apa. Nah, tada, jadi. Dan misalkan kita mau ngubah dalam bentuk kayak key gitu, format cell ya, format cell yang kayak di PowerPoint. Nah, kita bisa atur di format, terus kita custom di sini. Nah, di sini kita bisa atur nih, misalkan koma key gini. Jadi datanya ini akan ngegrouping per key-nya. Kita tinggal kayak gini biar kelihatan datanya lebih banyak seperti itu. Oke, itu dulu teman-teman untuk materi kali ini. Semoga membantu buat teman-teman melakukan eksekusi nanti di lapangannya, baik itu teman-teman yang bekerja ataupun yang masih kuliah. Harapannya bisa ngebantu bagaimana mengutilize Excel-nya teman-teman. Oke, thank you dan sampai jumpa. See ya.